Sekarang kita bakal ngerjain soal trapping rainwater, soal yang ada di LeetCode. Jadi kalau misalnya kita lihat di soal, kita bakalan dikasih diagrams yang inputannya itu list of numbers yang ini representatif dari batang yang warna hitam kalau misalnya kita lihat di diagramnya. Jadi kalau misalnya ada 0, berarti nggak ada tuh batang yang berwarna hitam. Terus yang warna biru ini apa? Biru ini maksudnya air yang ditampung. Jadi air yang bisa ditampung di sini adalah 1, di sini 1, di sini 2, di sini 1, dan yang terakhir 1. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat, tapi kok kenapa yang pertama dengan yang terakhir nggak ada air yang ditampung? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, air itu bisa ditampung kalau misalnya ada batang hitam yang menghimpit air tersebut. Kayak contohnya nih, ini kan ada batang hitam di sisi kiri, di sini juga ada sisi kanan. Cuman karena ini yang ada cuma sisi kanan dan sisi kirinya nggak ada, makanya nggak ada diagram yang berwarna biru. Di sebelah terus yang sebelah kanan juga ini sama, karena nggak ada yang batang hitam di sebelah kanan juga, makanya nggak bisa menampung air di sini. Oke. Terus tugasnya apa kita nih? Tugasnya kita apa? Jadi tugasnya kita itu menghitung berapa banyak sih air yang ditampung. Jadi sebelum kita menghitung berapa banyak yang air yang bisa ditampung, kita harus kenali dulu nih polanya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang ini ya, airnya yang ditampung ini kok cuma 1 nih. Padahal kalau misalnya kita lihat kanannya ini value-nya 2. Kenapa nggak 2? Oh, ternyata kalau misalnya ini 2, ya airnya bakalan tumpah ke kiri. Jadi yang bisa ditampung cuma 1. Karena mengikuti batang yang penghimpitnya itu yang paling terendah. Contohnya juga ada yang di sini nih, yang kedua. Yang kanan ini value-nya 3, tapi karena batang di sebelah kirinya itu maksimumnya itu 2 di sini, maka yang diambil itu cuman ini, yang 2. Makanya value untuk indeks yang area sini, air yang bisa ditampung itu maksimal itu 2. Nah, terus kalau misalnya kita lihat juga nih, karena di sini ada batang hitam, terus di sini ada kosong, dan ini dihimpit oleh batang kirinya di sini sisi maksimumnya 2, dan di sini 3, maka ya air yang bisa ditampung di sini adalah 1. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya ada, berarti batang hitamnya ini dikurangi dengan jumlah jumlah area kosong di sini. Berarti yang cuma 1. Jadi 2 dikurang 1, maka yang bisa ditampung di sini yaitu 1. Jadi di sini kita bisa pakai two pointer untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dimana kita bisa pakai left yaitu 0 dan pointer right yaitu indeks terakhir. Jadi dot length hanya 1. Terus kita bakalan buat variabel baru yaitu result yang kita set memang value-nya itu yaitu 0. Jadi variabel result ini yang bakalan menampung jumlah berapa banyak sih air yang bisa ditampung dari diagram ini atau list of numbers of diagram ini.
Nah, jadi polanya kita bakalan menghitung nih setiap batang itu ada air yang ditampung atau enggak. Jadi kita bakalan buat lagi variabel namanya max left, itu value-nya yaitu height dengan indeksnya yaitu left, dan max right adalah height dengan indeksnya yaitu right. Sorry, cambreng banget Sarah. Nah, kenapa kita pakai variabel ini? Dua variabel ini untuk kita mengetahui yang mana sih dari air yang ditampung, sisi kiri mana yang paling maksimal dan sisi kanan mana yang paling maksimal. Karena di sini kalau kita lihat, sisi kirinya ini satu, tapi yang kita patokannya itu yaitu maksimalnya ini. Makanya kita pakai max left dan max right. Jadi setiap max left kita bakalan bandingkan previous value dengan current value untuk menentukan nilai maksimumnya yang mana. Kalau misalnya ada, kalau misalnya sudah didapat, kita reassign nilai tersebut ke dalam variable max left. Kemudian kita pakaikan result untuk calculate berapa air yang bisa ditampung. Cara perhitungannya yaitu max left dikurang dengan height left. Jadi kayak misalnya contoh ini nih, ini max left-nya 2 nih, tapi karena height left-nya di sini 1, berarti 2 dikurang 1, 1. Jadi variable rest bakalan hasil sebelumnya akan ditambah dengan hasil dari calculate ini. Ini juga sama juga perhitungan untuk yang di bagian sisi kanannya. Jadi max right, nilai max, jadi kalau misalnya sudah selesai, kita bakalan dapat result-nya dan kita kembalikan. Jadi kita sudah dapat hasil berapa jumlah air yang bisa ditampung. Jadi gitu. Jadi kita buat. Jadi left 0, left right yaitu indeks terakhir. Dan 1. Lalu left result. Ini dulu. Max left sama dengan height left. Left max right sama dengan height dengan indeks right, dan left result sama dengan 0. Kita buat perulangan dengan kondisi as long as left is lower than right, then we will run this condition. If height left is lower than height with index right, then we will move the pointer left to the right side. Jadi left value kita increase. Kemudian kita bakalan reassign value max left dengan menggunakan max antara
max left dengan high left. Jadi ini untuk mencari ini ya batang kiri maksimumnya, yang tertingginya. Nah, kalau misalnya sudah didapat, kita bakalan reassign value-nya ke variable res. Jadi ini untuk calculate berapa sih air yang ditampung. Jadi bisa kita buat max left dikurangi dengan high left. Nah, terus ini sisi yang kanan. Jadi karena ini kiri, jadi sudah pasti ini yang high with index left itu value-nya lebih tinggi daripada yang right. Jadi kalau misalnya begitu, right-nya kita geser ke kiri, jadi kita decrease. Terus kita reassign value dari max right. Jadi math max right dengan with index right. And then same with calculate previously. Right kurang height with index right. Jadi kalau misalnya kita kontak log tes, oke, sama ya. Jadi return res. Oke, kita submit. Berhasil ya. Jadi ini caranya untuk solving problemnya.